Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Febrianti, mahasiswa AMP, anak semester 4, masuk malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 sistematika studi kelayakan bisnis. Ada beberapa materi yang bisa kita pelajari, yaitu 1. Menjelaskan sistematika studi kelayakan bisnis. Yang kedua, menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, menjelaskan aspek teknis dan teknologi. Yang keempat, menjelaskan aspek hukum. Yang kelima, menjelaskan aspek sosial ekonomi. Yang keenam, menjelaskan aspek lingkungan industri. Sistematika studi kelayakan bisnis merupakan membahas tentang sistematika studi kelayakan bisnis, merupakan gambaran kegiatan usaha yang direncanakan sesuai dengan kondisi, potensi, serta peluang yang tersedia dari berbagai aspek. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah inti dari penyusunan studi kelayakan. Secara teknis telah menunjukkan hasil yang feasible untuk dilaksanakan, tapi tidak ada artinya apabila tidak barengi dengan adanya pemasaran dari produk yang dihasilkan. Aspek pasar dan pemasaran adalah inti dari penyusunan studi kelayakan. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologis dibahas setelah usaha atau proyek tersebut dinilai layak dari aspek pemasaran. Apabila studi kelayakan yang disusun adalah dalam bidang usaha produksi atau kegiatan yang melakukan pengolahan faktor utama yang perlu dimuat dalam aspek teknis produksi, lokasi atau usaha pabrik yang dikembangkan. Hal-hal pokok yang dianalisis dalam aspek ini adalah 1. Penentuan rencana kapasitas produksi. Yang kedua, penentuan teknologi yang paling sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, penentuan desain produk yang dipilih. Yang keempat, bagaimana persediaan bahan baku yang aman. Yang kelima, alat analisis yang sesuai. Selanjutnya ada aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek terpenting dalam suatu perjanjian. Karena dengan memperhatikan aspek hukum, maka para pihak akan dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan timbul dalam perjanjian. Aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dengan uang. Selanjutnya, aspek sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi merupakan suatu keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ada di lingkungannya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai adanya saling mengenal antara satu dengan yang lain, seperti gotong royong dan kekeluargaan. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya ada aspek lingkungan industri. Lingkungan industri adalah lingkungan yang berada di sekitar industri yang mencakup serangkai faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli atau produk pengganti dan persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan secara tanggapan kompetitifnya. Ada 6 aspek yang membentuk model untuk strategi bersaing, yaitu 1. Ancaman masuk pendatang baru. Yang kedua, persaingan sesama perusahaan dalam industri. Yang ketiga, ancaman produksi pengganti.
Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang keenam, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Demikian presentasi dari saya Rizky Febrianti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.